warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta sahabatnya. Izin memperkenalkan diri, saya Almirah Nurisana Febrian. Di kesempatan kali ini saya akan ceramah singkat berjudul Dahsyatnya Siksaan Api Neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah merupakan keadilan dari kebijakan Allah yang telah menciptakan surga dan neraka. Neraka dan surga adalah dua kata yang saling berlawanan, baik secara arti maupun substansi. Antara kedua penghuninya pun tidak bisa disamakan. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dan penghuni-penghuni jannah. Penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat 20. Neraka adalah kebalikan surga. Surga dipenuhi berbagai kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, atau terlintas di hati manusia. Adapun neraka dipenuhi berbagai siksaan dan kepedihan yang tak terbayangkan. Neraka adalah negeri azab yang telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir dan pelaku maksiat, durhaka terhadap Allah dan para rasulnya. Allah dan Rasulnya telah memperingatkan dan menjelaskan bagaimana panasnya api neraka, bagaimana gejolak api neraka, bagaimana makanan dan minuman penghuninya. Cukuplah ayat-ayat berikut ini sebagai gambaran kengerian siksaan api neraka. Allah berkalam, sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Surat Al-Mursalat ayat 33. Dalam ayat lain dikatakan, neraka itu adalah api yang bergolak yang mengelupas kulit kepala. Surat Al-Ma'arij ayat 16. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, neraka jahanam akan didatangkan dengan 70.000 kendali. Tiap-tiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, agar tidak ada alasan bagi manusia kelak di akhirat, Allah mengirimkan utusannya agar menjelaskan jalan yang menuju surga dan neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari An-Nu'man bin Bashir, dia berkata, saya mendengar Rasulullah berkhutbah dan bersabda, peringatkan kalian dari api neraka. Saya peringatkan kalian dari api neraka. Andai kata seseorang berada di pasar, ia akan mendengarkan suara tersebut dari tempatku ini. Dan waktu itu beliau membawa selendang yang tadinya berada di bahu, kemudian jatuh di kaki. Ini menunjukkan tegasnya beliau memperingati hal tersebut kepada umatnya. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah, walaupun kedudukan mereka amat tinggi di sisi Allah. Itu tidak menjadikan mereka merasa aman dari api neraka. Rasa takut mereka kepada neraka menjadikan mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan. Mereka tidak hanya meninggalkan sesuatu yang jelas haram atau makruh, tetapi perkara yang belum jelas hukumnya, syubhat, bahkan mubah pun terkadang ditinggalkannya, karena rasa takut kepada Allah adalah pangkal segala kebaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, asal segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah takut kepada Allah. Tidak satu hati pun yang kosong dari rasa takut, kecuali hati itu adalah hati yang rusak. Umar bin Khattab pernah berkata, wahai sekalian manusia, andai kata ada yang menyuruh dari langit, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semua masuk surga kecuali satu orang. Maka saya takut orang itu adalah saya. Suatu hari Al-Hasan Al-Basri menangis, maka ditanyakan kepada beliau, apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Sa'id? Beliau menjawab, saya takut Allah akan melemparkan saya besok ke dalam api neraka dan Allah tidak memperhatikannya. Demikianlah rasa takut para ulama ketika mengingat siksa api neraka. Seharusnya sikap demikian juga terpatri dalam diri kita, yang mana jika kita bandingkan amalan kita dengan mereka, sungguh amat jauh. Sepantasnya kita menjauhi senda garau dan secintaan terhadap dunia yang melupakan dari akhirat. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah khutbah, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.
Anas berkata, mendengar yang demikian, para sahabat Rasulullah menutupi muka mereka sambil menangis terisak-isak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua dijaga oleh dari api neraka dan dijauhkan dari perbuatan yang menjatuhkan ke dalam api neraka. Sekian dari saya, Mira Hainurisa Nur Febrian. Semoga apa yang telah saya sampaikan di ceramah singkat kali ini akan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.